Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Jadi sini saya akan menjelaskan mengenai uji menggunakan Mcnimer dan PsyTest. Jadi uji Mcnimer dan PsyTest ini merupakan bagian dari hipotesis komparatif. Baik, langsung masuk ke uji pertama, yaitu uji Mcnimer. Nah, jadi uji Mcnimer ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk nominal. Nah, dari Mcnimer ini untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Nah, rancangan penelitian berbentuk before dan after atau sebelum dan sesudah. Dan tes Mcnimer ini berdistribusi C kuadrat, maka digunakan rumus C kuadrat. Tetapi rumus C kuadrat ini disempurnakan oleh Yates menjadi C kuadrat sama dengan A tambah D kurang 1 pangkat 2 per A tambah D dengan DK sama dengan 1. Nah, di sini saya memiliki contoh persoalan di mana contoh soal ini berbunyi, perusahaan minuman energi ini ingin mengetahui apakah sponsor yang diberikan dalam pertandingan olahraga berpengaruh terhadap nilai penjualan barangnya. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel secara random sebanyak 200 orang. Sebelum sponsor diberikan terdapat 50 orang yang membeli barang tersebut dan 150 orang yang tidak membeli. Setelah sponsor diberikan, ternyata dari 200 orang yang tersebut dapat 125 orang yang membeli, 75 orang yang tidak membeli. Dari 125 orang yang membeli terdiri atas pembeli tetap 40 orang dan 85 orang dari tidak membeli menjadi membeli. Dari 75 orang yang tidak membeli terdiri atas 10 orang yang berubah dari membeli menjadi tidak membeli, dan yang tetap tidak membeli 65 orang. Dengan sini dengan tingkat kesalahannya 5% atau alfanya itu 5%. Nah, jadi saya memiliki hipotesis di mana apakah tidak terdapat perbedaan jumlah penjual sebelum dan sesudah ada sponsor. Nah, di sini H0 saya tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor, dan H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Nah, karena uji Mcnimer ini menggunakan data nominal, maka di sini saya buat kode untuk angka 0 itu untuk yang tidak membeli dan angka 1 itu untuk membeli. Nah, untuk kriteria pengujian Mcnimer ini, jika nilai sig atau p-value itu kurang dari 0,05 maka ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Sedangkan jika nilai sig atau p-value itu lebih dari 0,05 maka ada perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pengujiannya. Di sini saya akan menggunakan SPSS. Oke, baik. Kita masuk ke SPSS-nya untuk menghitung Mcnimer tadi dari persoalan yang sudah kita lihat sebelumnya. Lanjut aja, langsung kita masukin datanya. Nah, sudah masuk datanya tadi. Dari pada soal kan 200 orang yang dites, 200. Di sini kita buat dulu pada variabelnya. Di sini kita buat sebelum, dan di sini kita buat sesudah. Oke, di sini pada desimal ini saya buat 0 saja supaya tidak berkoma. Tapi kalau mau dibuat 2 juga boleh saja. Oke. Di sini belum berubah ya. Oke. Di sini untuk value kita bisa menambahkan untuk angka 0 itu merupakan tidak membeli.
Dan untuk angka 1 yang membeli, dan kita klik OK. Yang share ini kita pilih nominal karena uji McNemar ini menggunakan data yang nominal. Oke, sini kelupaan value-nya kita buat sama seperti tadi. Itu 0. Tidak membeli. 1 membeli. Oke. Balik ke data view. Kemudian untuk mencari nilai dari McNemar, kita klik analyze, kemudian pilih non parametric, pilih legacy dialog, dan pilih 2 relate sample. Karena kemudian kita pindahkan dari tabel kiri menuju ke tabel test pane yang sebelah kanan, kita pindahkan juga. Dan di sini kita centang yang McNemar karena kita akan menguji menggunakan McNemar. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul datanya sebagai berikut. Dan didapatkan nilai C-square-nya atau C kuadrat 73,013 dan aside-nya itu kurang dari 0,001. Nah, tadi dari hasil uji SPSS tadi kan didapatkan aside-nya itu kurang dari 0,001. Nah, karena kurang dari 0,001 ini lebih kecil dari nilai alfanya atau 0,05, maka ini memiliki perbedaan atau pengaruh secara signifikan. Dengan begitu, kita menolak H0 dan kita menerima H1. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan antara nilai penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor, di mana jumlah pembeliannya meningkat. Maka sponsor yang diberikan pada pertandingan olahraga mempunyai pengaruh yang nyata terhadap nilai penjualan. Nah, itulah contoh dari uji McNemar. Nah, selanjutnya kita memasuki ke uji side test atau uji tanda. Nah, uji side test ini datanya berbentuk ordinal, kemudian data yang akan dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, biasanya kurang dari atau lebih dari. Kemudian sampel yang digunakan adalah sampel berpasangan. Nah, untuk sampel yang kecil, pengujiannya dilakukan dengan prinsip binomial, itu bisa digunakan dengan cara manual. Tapi sini saya akan menggunakan SPSS untuk mengujinya. Nah, bila suatu pasangan tidak menunjukkan perbedaan atau selisih sama dengan 0, maka pasangan dicoret dari analisis sehingga N akan berkurang. Nah, di sini saya ada contoh soal, contoh permasalahan yang akan diuji menggunakan side test. Dimana permasalahan itu berbunyi, suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh adanya kenaikan insentif terhadap kesejahteraan karyawannya. Dalam penelitiannya dipilih 20 pegawai beserta istrinya secara random. Jadi terdapat 20 pasangan suami istri, masing-masing pasangan diberi angkat untuk diisi dengan menggunakan pernyataan sebagai berikut. Berilah penilaian tingkat kesejahteraan bapak atau ibu sebelum adanya kenaikan dan setelah adanya kenaikan insentif dari perusahaan tempat bapak ibu bekerja. Nilai adalah 1 sampai 10, nilai 1 berarti sangat tidak sejahtera dan nilai 10 berarti sangat sejahtera. Nah, berdasarkan data sudah terkumpul ditunjukkan pada tabel berikut ini. Data sebelum pada data istri dan data suami. Sebelumnya itu sudah dites dari 20 orang mendapatkan ini, dan sesudahnya ini, dan memiliki beda. Untuk yang pertama itu 2 dan yang terakhir itu 1. Nah, di sini dimasukkan rankingannya. Untuk ranking pertama itu merupakan perbedaan yang paling besar, itu ada 5. Kemudian ini 1 juga 5, dan untuk ranking 5 itu merupakan perbedaan yang paling kecil. Ini bedanya 1, beda 1,
ada 1, begitu pula untuk data yang suami. Maka sudah didapat rankingannya, dan ini untuk perbandingan 3 perubahan dari suami dan istrinya, 4, 1, 5, 4, 45, 45, hingga ini ada 20, 54. Nah, jadi sama seperti tadi, sini saya akan menguji side test menggunakan SPSS. Mari kita lanjut menghitung menggunakan SPSS-nya. Oke, baiklah, sini sudah dalam SPSS-nya. Lanjut kita hitung menggunakan side test tadi. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, sini sudah muncul datanya dari 20 suami istri yang diuji tadi. Nah, di sini kita bisa masukkan data yang pertama tadi dan data yang kedua. Nah, ini untuk measure ini kita gunakan ordinal karena pada side test ini menggunakan data yang ordinal. Ini untuk desimal kita buat 0 aja. Oke. Nah, untuk menghitungnya bisa klik analyze, kemudian klik non parametric, kemudian legacy dialog, kemudian 2 related sample, dan karena kemudian pindahin data ini ke variabel 1 ke variabel 2. Karena kita akan menggunakan side test, maka kita klik side test, tulisannya kita hilangkan. Untuk optionnya, untuk deskripsi kita centang continue dan oke. Maka akan muncul di sini deskripsi statistiknya. Untuk rata-rata dari istri 3,50, suami 3,00. Nah, ini untuk negatif difference-nya atau plusnya 13, positive difference 7. Untuk yang sama dengan tidak ada, dan totalnya ada 20 orang. 20 orang yang dites. Dan untuk extra section-nya itu 0,263, dimana 0,263 ini lebih besar dari 0,05. Nah, dari tadi kan sudah kita temukan bahwa didapatkan nilai extra site-nya itu 0,263, dimana 0,263 ini lebih besar dari alpha atau 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh kenaikan insentif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga baik menurut suami maupun menurut istri. Nah, jadi H0-nya diterima. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari kelompok 3 mengenai uji McNemar dan side test. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.